Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga di bulan Ramadan ini kita semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan rizki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Sudah hari ke-8 kita menjalankan ibadah puasa. Bagaimana? Apakah lancar atau ada kendala? Yang pasti bagi semua wanita ada kendalanya ya. Dan hari ini masih bersama dengan Lisna. Saya akan melanjutkan cerita dari novel Janji Sang CEO. Di cerita sebelumnya, Raquel berusaha menjebak Alicia dengan mengirim gaun berwarna hitam yang merupakan pantangan untuk keluarganya. Dari ulahnya, dia akhirnya membuat papanya pingsan dan sekarang dalam perawatan yang akan dijalankan oleh Alicia. Gimana kisah selanjutnya? Apakah Alicia berhasil menolong papanya Raquel? Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kakak semuanya yang telah mendukung dan mensupport saya. Dan untuk teman-teman dan sahabat-sahabat saya dan kakak-kakak semuanya yang baru bergabung di channel saya yang baru ini, saya mohon dukungannya dengan mensubscribe, like, dan tinggalkan komen untuk saya, biar kita bisa berhubungan langsung dan dekat dengan interaksi kita. Terima kasih buat semuanya dan sukses selalu untuk kita semuanya. Langsung saja ke ceritanya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Ibu Ida adalah seorang wanita biasa dengan pengetahuan yang dangkal. Dia tidak terlalu memikirkannya, karena itu dia mengira bahwa Alicia adalah seorang mahasiswa kedokteran yang selalu membawa peralatan medisnya. Jadi dia tidak ragu terhadap ucapan Alicia. Dia menggosok tangannya dan bertanya, "Nona Alicia, ada yang perlu aku lakukan untuk membantumu?" Alicia berkata, "Ambil handuk." Dengan cepat Ibu Ida mengambil handuk dan mengira bahwa dia telah memberikan bantuan yang besar, tetapi sesaat berikutnya Alicia berkata, "Usap keringat aku saat aku berkeringat nanti." Ibu Ida menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Alicia berkata dengan dingin, "Keringat akan menghalangi pandanganku. Kau hanya perlu melakukan ini dengan baik dan menjaga pandanganku tetap jernih saja." Saat dia menusukkan jarum-jarum itu dengan wajah serius, seluruh tubuh Alicia seperti dilapisi dengan cahaya keemasan. Dia tampak begitu agung sehingga Ibu Ida tidak berani melanggar titahnya. Tak lama kemudian Aska telah dikelilingi oleh jarum emas yang telah dilapisi ramuan khusus di sekutur tubuhnya sehingga dia mirip seperti landak berbentuk manusia. Dia akan mulai melakukan pengobatannya. Dibandingkan dengan menusuk jarum, melakukan pengobatan akupuntur lebih mengandalkan keterampilannya. Dalam beberapa detik saja, butiran keringat tampak muncul di dahi Alicia. Saat dia menggerakkan jarumnya, perhatiannya harus fokus dan seluruh kekuatannya dibebankan di jarinya, yang artinya akan menghabiskan banyak energi. Dalam sekejap seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringatnya. Dengan cepat Ibu Ida membantu Alicia menyeka keringat di dahinya untuk mencegah butiran keringatnya menetes dan menutupi penglihatannya. Akhirnya pengobatan akupunturnya selesai. Alicia menghela nafas panjang.
Ibu Ida buru-buru menatap Aska dan menunggu dia untuk sadar kembali. Tetapi Aska masih belum ada tanda-tanda untuk sadar juga. Dia mencoba merasakan nafasnya tetapi malah tidak mendapati apa-apa. Ibu Ida langsung panik. "Nona, mengapa tuan besarku belum sadar?" "Ini baru langkah pertama," ujar Alicia. Dia mengeluarkan satu set peralatan lagi dari dalam tasnya. Itu untuk pembuangan darah. Ibu Ida melihat Alicia memegang pisau bedah yang tajam dan mengirisnya langsung di lengan Aska. Seketika itu juga dia langsung tertegun. Sesaat berikutnya Ibu Ida seperti tersadar kembali dan berteriak, "Apa yang kau lakukan?" "Pembuangan darah. Setelah langkah ini selesai, tuanmu akan sadar kembali." Begitu Alicia selesai berbicara, lalu darah di lengan Aska langsung menyembur keluar seperti pilar darah. Ibu Ida belum pernah melihat terapi seperti ini sebelumnya. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Alicia. Dengan suara keras dia berseru, "Berhenti, aku belum pernah mendengar terapi seperti ini. Cepat hentikan, kalau darahnya keluar terlalu banyak, dia bisa mati." Alicia menstabilkan gerakan di tangannya lalu menoleh dan memperingatkan Ibu Ida dengan suara dingin, "Kalau kau asal memegangku lagi, nanti tuanmu hanya tinggal nama saja di sini." Tangan Ibu Ida membeku. Dia tidak tahu apakah dia harus menghentikan Alicia atau tidak untuk sementara ini. Tetapi sorot mata Alicia tidak seperti sedang menipu orang, tetapi entah kenapa malah lebih seperti memberikan ketenangan pada pikirannya. Ibu Ida tampak ragu sejenak. Dia melihat darah yang ada tercecer di lantai, lalu akhirnya melepaskan tangannya. Dia melipat tangannya dan berkata dalam hati, "Ya Tuhan, berkatilah gadis ini agar tidak menjadi orang gila." Alicia mengerucutkan sudut bibir bawahnya dengan enggan. Dia terus melakukan pembuangan darah. Pembuangan darah ini bukan pembuangan darah yang dilakukan dengan sembarangan, tetapi ini dilakukan untuk menemukan tempat di mana darah Aska tersumbat dan membuat darah yang tersumbat itu mengalir keluar. Jadi harus menemukan penyumbatan darah itu secara akurat dan memastikan sejumlah darah yang dikeluarkan. Metode ini bukan dari metode pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi lebih mengarah kepada metode pengobatan Tiongkok kuno. Orang biasa sama sekali tidak tahu tentang metode ini dan sama sekali tidak mungkin bisa menggunakannya dengan benar. Jika mereka melakukannya, kemungkinan besar malah akan mengantar si pasien ke surga dulu. Jadi tidak heran kalau Ibu Ida tampak begitu ketakutan. Tidak tahu sudah lewat berapa lama, mungkin sudah lama sekali atau mungkin hanya 10 menit. Alicia sangat fokus dan berkonsentrasi, jadi dia sama sekali tidak merasakan perjalanan waktunya. Dia hanya tahu bahwa hanya tinggal satu titik akupuntur lagi yang tersisa, yaitu otak. Pembuangan darah dari otak juga sudah digunakan untuk mengobati infrak serebral, yaitu kerusakan jaringan otak karena kekurangan suplai oksigen. Dalam metode pengobatan barat, tetapi hanya segelintir orang yang pernah mendengar tentang pembuangan darah dari otak dengan menggunakan metode pengobatan Tiongkok. Pembuangan darah dari otak juga merupakan metode yang paling sulit dan berbahaya dari semua titik pembuangan darah. Alicia menarik nafas dalam-dalam saat dia menemukan titik akupuntur yang akan dilakukan pembuangan darahnya, dan di saat yang sama terdengar ketukan di pintu. "Ibu Ida, buka pintunya, ambulans sudah datang."
Itu adalah suara Rachel. Sebagai pengasuh Rachel, Ibu Ida paling sayang terhadap Rachel dan sangat patuh kepadanya. Tetapi kali ini dia menatap Alicia terlebih dahulu dan menanyakan maksudnya. Alicia tidak mengangkat kepalanya, matanya tidak bergerak. Dia menatap tangan Aska yang masih berdarah, tetapi dia bisa merasakan tatapan Ibu Ida dan dua kata keluar dari mulutnya. Hentikan mereka. Ibu Ida tampak ragu. Ini. Dan pada saat yang sama, Rachel yang tidak sabar menunggu Ibu Ida membuka pintu merasa ada sesuatu yang salah. Jadi dia menggedor pintu dengan lebih kencang lagi. Buka pintunya sekarang juga, atau kami akan masuk. Dengan cemas Ibu Ida berjalan mondar-mandir di ruangan itu. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Saat Rachel melihat pintunya belum juga terbuka, dia langsung meminta si pengurus rumah tangga untuk mengambilkan kuncinya. Tetapi saat kunci diputar, dia mendapati bahwa pintu itu terkunci dari dalam. Ibu Ida mengkhianatinya. Mata Rachel menjadi dingin. Dia memberi perintah kepada pengawalnya. Dobrak pintunya. Oke. Si pengawal menjawabnya, lalu dia mundur 2 langkah dan menendang pintu itu dengan kencang. Pam! Terdengar suara yang sangat kencang, pintu bergetar 2 kali dan sepertinya pintu sudah hampir terbuka. Ibu Ida yang berada di dalam ruangan merasa lebih panik lagi. Apa yang harus aku lakukan? Ini. Halangi mereka. Ujar Alicia, kalau kau ingin tuanmu hidup, dengarkan aku saja. Tidak tahu mengapa pada saat ini Ibu Ida seolah-olah terhipnotis oleh Alicia. Hanya suara Alicia saja yang ada di benaknya. Dia melirik ke kiri dan ke kanan lalu menarik meja kayu di kamar dan memblokirnya di depan pintu. Pam, pam. Gedoran dan dobrakan yang lebih kencang satu demi satu terdengar seolah-olah sedang mengguncang bumi saja. Tetapi Alicia tidak terpengaruh oleh suara-suara itu. Dia hanya memfokuskan dirinya pada gerakan tangannya, seolah-olah dia sedang berada di dunia lain. Pam! Terdengar suara keras dan akhirnya pintu ditendang terbuka. Untung saja ada meja yang menghalanginya sehingga pintunya tidak roboh untuk sementara ini, tetapi hanya bergeser dan miring di sana. Namun situasi yang terjadi di dalam kamar sudah terekspos dengan sangat jelas. Rachel dan yang lainnya akhirnya dapat melihat situasi di dalam ruangan. Aska seperti terbaring dalam genangan darah. Spray putihnya itu benar-benar telah berubah menjadi warna merah. Dan tampak Alicia yang sedang memegang pisau dan mengiris leher Aska. Darah merembes keluar lagi. Situasi itu benar-benar tampak mengerikan sekali. Rachel dan yang lainnya benar-benar terpaku pada situasi di dalam kamar. Ibu Ida menangis dan berteriak dengan cemas. Nona besar, berikan sedikit waktu lagi untuk gadis ini. Tolonglah. Rachel seperti tersadar kembali oleh suara teriakan Ibu Ida. Dia memaki dengan panik dan penuh kebencian. Ibu Ida, apa kau sudah linglung? Kau benar-benar membiarkan Alicia melakukan pembunuhan ini. Pengawal, ayo cepat terobos masuk. Yang lainnya juga tampak terkejut dan tersentak. Mereka terus berseru, pembunuh, pembunuh. Pam, terdengar lagi beberapa suara yang kencang. Meja yang memblokir pintu juga ditendang dan pintu pun roboh lalu jatuh ke lantai dengan kencang. Seluruh lantai kamar itu terasa bergetar. Rachel adalah yang pertama menerobos masuk.
Dia langsung menghampiri Alicia dan berteriak dengan ekspresi yang sangat mengerikan. "Alicia, aku mau kau membayar dengan nyawamu." Rachel segera mendekat dan menarik rambut Alicia. Dia mencoba untuk menarik kepalanya dan membantingnya ke dinding. Namun sebelum tangannya menyentuh Alicia sudah bereaksi lebih dulu. Dia meraih tangan Rachel dan memuntirnya lalu menekan lututnya di punggung Rachel. Pam! Rachel berlutut di lantai. "Ah!" Rachel berteriak kesakitan dan mulai memaki. "Kau ini pembunuh! Beraninya menyerangku! Lepaskan aku! Pengawal!" Para pengawal tidak sempat melihat gerakan Alicia yang cepat itu, tetapi mereka hanya melihat Rachel yang terbelenggu sambil berlutut di lantai. Setelah itu, mereka baru bereaksi dan bergegas untuk menahan Alicia. Yang lainnya juga ikut memaki. "Aku masih percaya kepadanya tadi, tetapi tak disangka ternyata dia adalah wanita yang kejam. Bunuh dia! Bunuh dia!" Namun sesaat berikut terdengar sebuah suara. "Semuanya berhenti." Suara itu sangat lemah, tetapi suara itu mampu menghentikan gerakan semua orang dan menoleh ke arah sumber suara itu dengan tak percaya. Mereka melihat Aska yang terbaring tak bergerak dalam genangan darah itu sedang mencoba duduk dengan tangannya menopang di tempat tidur. Tidak ada yang tahu kapan dia membuka matanya. Rachel tercengang dan berseru dengan kaget, "Papa!" Darah sudah mengalir begitu banyak tetapi papanya tidak meninggal. Dia malah sudah sadar. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Alicia menatap Aska dan menghela nafas lega. Lalu dia melepaskan tangan dan kakinya yang membelenggu Rachel. Rachel yang terbebas langsung menghampiri Aska sambil menangis dan berseru, "Papa, Papa, apa kau baik-baik saja?" "Apa? Kau berharap terjadi sesuatu denganku?" Aska menatap Rachel dengan dingin. Di matanya tidak lagi terlihat kelembutan dan kasih sayang yang ditunjukkannya sebelumnya. Tidak ada orang yang tidak takut mati. Saat Aska belum sepenuhnya bangun tadi, sebenarnya kesadarannya sudah benar-benar pulih. Dia telah mendengar seluruh kejadian barusan. Kalau Ibu Ida tidak memblokir pintunya itu tepat waktu, Rachel pasti sudah keburu masuk dan mencegah si gadis itu untuk mengobatinya. Dan jika itu terjadi, maka tidak dapat diketahui apakah dia masih bisa sadar seperti sekarang. Jadi saat dia melihat Rachel sekarang, tentu saja dia tidak memiliki kasih sayang seperti biasanya lagi. Punggung Rachel seakan bergidik saat melihat tatapan dinginnya Aska. Dia merasa seolah-olah Aska bisa melihat isi hatinya. Dia menelan salivanya dengan susah payah dan bertanya dengan perasaan bersalah, "Papa, mengapa kau menatapku seperti ini?" Aska berkata dengan dingin, "Kalau saja kau datang lebih awal tadi, aku pasti sudah mati. Gadis ini menyelamatkan nyawaku, tetapi kau malah mengatai dia sebagai seorang pembunuh. Bagaimana bisa aku mempunyai putri sepertimu?" Meskipun Rachel dapat merasa bahwa Aska mungkin memang telah diselamatkan oleh Alicia, tetapi saat mendengar Aska yang mengatakannya, benak Rachel terasa kosong. Alicia telah menyelamatkan papanya dan menjadi penolong bagi keluarga mereka. Lalu dia menjadi apa sekarang? Orang-orang yang berada di sana tampak kagum saat mendengar Aska mengatakan bahwa dia telah diselamatkan oleh Alicia. Darah yang bercecer begitu banyak, ternyata sedang dilakukan pengobatan.
Aku sama sekali belum pernah mendengar metode pengobatan seperti ini. Dokter jenius, dokter jenius. Aku tidak tahu gadis itu sosialita muda dari keluarga mana. Kebetulan di rumahku ada seorang anak bujang. Kebetulan sekali, anakku juga masih bujangan dan dia merupakan bujangan yang sangat tampan. Semua orang bergumam bahwa mereka ingin putra mereka berkencan buta dengan Alicia. Alicia mengabaikan semua sanjungan dari semua orang itu. Dia melangkah maju dan bertanya, "Paman Aska, bagaimana perasaanmu sekarang?" Saat Aska melihat Alicia, dia langsung mendorong Rachel menjauh dan membiarkan Alicia menghampirinya.